Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza faqirun jaffat ma'ahu ay am'auhu minal masghabati. Wa hadza lan utawi iki faqirun iku wong fakir jaffat kang kering ma'ahu ay am'auhu mu'a ya am'a apa pira-pira ususe fakir minal masgobati krana lapar wa ana lan menderita taribat gabulawu yadahu apa tangan lorone hadza minal maskanati sangking tempat tinggal wa muhtajun lan membutuhkan orang yang membutuhkan taibat kang wis payah yadahu apa tangan lorone muhtaj minal mas'alati sangking njaluk-njaluk wasailun lan wong kang njaluk kasura kang akeh banuhu apa anake sail pasakula mongko dadi berat kahiluhu apa baune sail wa yatimun lan anak yatim fakoda kang kehilangan sapa yatim abahu ing bapake yatim fala yajidu mongko ora nemu sapa yatim man ing wong yaulu sing nanggung sapa man hu ing yatim wa yatifu lan welas sapa man alaihi ngatasi yatim wa ayyimun lan janda adimat kang kehilangan sapa ayyim alba'la ing suami wa turidu lan membutuhkan sapa ayyim saunan ing pelindung yakumu kang jumenengi apa saun bi amriya kelawan urusane ayyim wa yarhamu lan belas kasih apa saun nduk faha ing mengasihi nduk faha ing lemahe ayyim wa baisun lan wong kang melarat takotoat kang wis putus bihi kelawan bais asubulu apa pira-pira dalan fa asbaha mongko dadi sapa bais zalilan iku terhina syaridan iku terlantar asale keplarak-plarak ya. Falamma jaa mongko semang tane teko Ramadan apa bulan Ramadan athara mongko menggembirakan atau menggairahkan ya fi nupusi kulliha ulai ing dalem jiwa-jiwane masing-masing saben-saben kabeh dari mereka apa ma perkara jahamat kang memurungkan ay abasat hu ing ma al ayamu apa pira-pira dina wasalaka lan ngambahake dalan maksudnya mengantarkan ya apa mahum ing kabeh mengantarkan ma'a ikhwanihim bareng-bareng pira-pira dulure kabeh mimbanil insan rupane saking bani insan wa asbakalan dadi alkulu sapa kabeh ikhwanan iku saudara ala surure ning atase pira-pira ranjang mutaqabilina kali padha adepan. Kita bayangkan seorang fakir ya yang ususnya melilit karena kelaparan, seorang menderita yang tangannya penuh debu, tidak punya tempat tinggal, orang yang membutuhkan, yang tangannya sudah lelah dari meminta-minta, pengemis yang anaknya banyak, baunya sudah terasa berat, anak yatim yang kehilangan orang tuanya sehingga tidak ada lagi yang menanggungnya, yang berbelas kasih kepadanya, janda yang kehilangan suaminya, yang ia butuhkan adalah pelindung yang bisa melakukan urusannya dan mengasihi kelemahannya, tapi sudah tidak ada lagi. Orang melarat yang sudah putus jalan harapannya, maka akan sudah jadi terhina dan terlantar. Maka mereka semua ketika datang Ramadan
itu ada rasa gairah mulai tumbuh, ada rasa kepercayaan diri yang menyala di jiwa mereka ya terhadap hari-hari yang selama ini membuat mereka murung. Mengapa? Karena di bulan inilah bulan berkah. Mereka merasa ya bulan ini mengantarkan mereka untuk sebanding sejajar dengan teman-temannya yang lain sesama manusia. Sama-sama lapar, sama-sama tidak makan dan minum. Dan gambaran seperti ini akhirnya orang-orang yang menderita, orang-orang miskin, orang-orang yang tadi digambarkan seperti itu dengan orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berduit, itu sama semua hari itu, ya. Sama-sama lapar, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Alangkah indahnya, ya, pemandangan ini. Jadi mereka dalam satu rasa, ya, dalam satu rasa. Kalau sudah seperti itu, maka terjadilah tenggang rasa, terjadilah persaudaraan. Mereka seakan-akan berhadapan-hadapan. Kalau masing-masing menyadari, maka ini akan timbul persaudaraan. Yang kaya menyadari betapa orang lapar itu sakit, lapar itu penderitaan, maka ia kemudian akan menyapa, ia kemudian akan mengunjungi, menyambangi orang-orang yang lapar sebenarnya. Kalau ia kan lapar hanya jadwalnya saja ya diundur puasa itu. Ya, itulah gambarannya itu seperti itu ya. Dzalika li'anna lihadi syahri ruhaniyatun sakhirah. Yang demikian itu karena bulan ini Ramadan itu merupakan bulan rohani yang menyihir ya. Luar biasa bulan ini. Tas'urun nafsul insaniyatu annaha ula'il adamiyin ala tafawuti darajatihim wa ikhtilafi amzijatihim iku mutasawuna fil ihtiyaji ilat to'am. Semua jiwa-jiwa manusia ya dari seluruh anak Adam ini apapun derajatnya, perbedaan ya, perbedaan kasta, perbedaan kedudukan, semuanya sama, yaitu butuh makanan, butuh minuman. Jadi bulan ini akan menjadikan semua orang dalam satu rasa, dalam satu nasib, jadi senasib sepenanggungan, yaitu sama-sama menahan lapar dan dahaga. Hanya bedanya ya kalau mereka itu sudah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ya. Kalau kita hanya 1 bulan. Karena itulah di bulan ini itu ada keajaiban yang seperti itu. Semua umat manusia yang beragama Islam, yang menjalankan puasa, ini akan sama derajatnya. Yang kaya dan yang miskin semua menahan lapar, dahaga, dan semua ternyata membutuhkan makanan, semua ternyata merasakan betapa sakitnya orang yang lapar. Wa annat to'ama idha sofirat minhu, dan saat temene panganan idha sofirat nalikane kosong minhu saking fakir, minhu saking fakir, ida sobe nalikane kosong minhu saking fakir apa yadul fakir tangane fakir. Makanan itu ketika tangan orang fakir itu tidak punya, makanan tersebut tidak ada di tangannya, taroka minhu makhlukon baisan, maka tarokan ninggal apa to'am minhu saking fakir makhlukon ing makhluk baisan kang melarat, layu bali kang ora peduli sapa fakir in as'ala yen to ngobong ngono ing tangan ndoroman kelawan nyala api. Jadi tangan ini kalau tidak ada makanan itu ya dia akan menjadi makhluk yang miskin menderita, yang dia sudah tidak akan peduli lagi ya. Ibaratnya tangan ini terbakar, tangan ini lumpuh, tangan ini apa dipakai terus untuk mencari sesuap
nasi sudah tidak peduli. Au akala minha karoman, apakah yang dimakan itu haram atau halal, kalau orang lapar itu tidak peduli. Wa idza safirat min hubatnul ghani adroka bi tariqatin amaliyatin alamal ju'i. Dan apabila makanan itu kosong dari perutnya orang kaya, ya dia akan menemukan ya cara yang amaliyah, yaitu akan menemukan alamal ju, yaitu sakitnya lapar. Jadi secara prakteknya, secara jalannya orang kaya pun sama. Cuma fa ya'rifu anna lahu ikhwanan, maka nanti dia akan mengenal tenggang rasa tepo seliro bahwa dia punya teman, punya saudara fiddini, saudara dalam agama, wal insaniyati, dan saudara dalam kemanusiaan. Saudaramu yang tidak seagama adalah tetap saudaramu dalam kemanusiaan. Yulakuna iku menemui sopo ikhwan min hadal alam saking ikilah penderitaan ad'a fama yulakihi ing luweh berlipat-lipate lapar yulaki nemu sopo goni ing bahkan apa yang dialami, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak punya itu lebih-lebih ya dari derita oleh orang-orang kaya, meskipun ketika puasa itu sama-sama menahan lapar dan dahaga. Mengapa li'annahu yukabidu ju'a syahrin wahidin fi kulli amin? Karena orang kaya itu hanya menderita lapar sebulan, ya, 1 bulan saja dari setiap tahun. Ammahum fayata'allamuna minal ju'i wal qillati tiwala ayyamil ami. Adapun mereka itu merasakan penderitaan lapar ya dan sedikitnya makanan sepanjang hari, sepanjang tahun ya. Fa ayatu mu'jizatin ajaba min hadzal gharadil ladzi, mengko tawin di mukjizat ajaba iku mengherankan, membuat takjub ya, apa ayatu min hadzal gharadi saking ikilah tujuan alladzi yakbahu kibriyaan nafsi, yang mengekang ya kesombongan jiwa, wayal jamuha, dan mengendalikannya bikuwatin kelawan kuat, bidat dini sangking agomo, wayas iruha, dan membuat jiwa ini merasa annala sultana laha, bahwa ia tidak mempunyai kekuatan laha kedua nafas. Jadi inilah ya salah satu cara Tuhan bagaimana tujuan dari puasa ini sangat menakjubkan sekali, yaitu kesombongan jiwa ini menjadi terkendali dan merasa dia tidak bisa apa-apa ketika dijauhkan saja dari makanan dan minuman, orang akan menderita, orang akan lemah. Fahadas saum alladzi faradahu Allahu alal muslimin, fahadas saum mengkota iki poso alladzi rupane saum farada merdoake Allah sapa Allah alal muslimin ngatasi musliman jami'an kali kabeh, al-ghaniya minhum ing wong kang sugih, minhum sange muslimin, wal faqira lan ing wong kang melarat, wal amira ing raja, wal haqira lan jelata, iku yaizu menasihati apa saum biwujubi taglibi sultanil akli, kelawan menangake wajibi menangake penguasaan akal, ala sultanil batni ngalahake penguasaan perut. Jadi puasa ini yang diperuntukkan Allah kepada orang Islam seluruhnya, baik ia miskin, kaya, pejabat, rakyat jelata, ini menasihati kita, memberi arahan kepada kita tentang wajibnya akal untuk mengalahkan ya baten ya. Jadi pengaruh akal harus mampu memenangkan dirinya atas pengaruh perut sehingga ia tidak melanggar ketentuan puasa. Wa yaj'alu an-nasa fihi sawaan laisa li jami'ihim illa su'urun wahidun. Dan puasa menjadikan seseorang menjadi sama ya, tidak ada dari
kesemuanya kecuali hanya satu rasa. Wahisun wahidun, wa tobiatun wahidah, satu rasa, satu sepenanggungan ya, satu tobiah ya, tabiat, itu sama-sama lapar, sama-sama lemah. Wa yutalliku sautal insaniyati yu'allimur rahmah wa yad'u ilaiha, lan bebasake apa saum sautal insaniyati ing suara kemanusiaan. Puasa ini diharapkan bisa membebaskan ke suara kemanusiaan sehingga manusia itu mempunyai rasa simpati, empati, ya, yu'allimur rahmah, mengajarkan kasih sayang, wa yad'u ilaiha, dan menyeru ya untuk menebar rahmat tersebut. Wa yuhadzibun nufusa, lan membersihkan apa saum an nufusa ing ati, wa yudarribu alal ju'i alladzi yasirul am'a, dan membersihkan jiwa, melatih jiwa agar siap untuk lapar yang terkadang bisa sampai meremas-remas usus ya, saking laparnya. Itu latihan. We tarokho lan kendu anhu saking as-saum al-adha apa pira-pira anggota tubuh menjadi lemah. Wa yaglibulan menang zalikal fikratul lati takunu alaiha musawatul ghina lil fakir, lan menang pemengkono pemikiran allati takunu kang ono alaiha alati musawatul ghani apa menghiburi wong sing kaya lil fakiri kedue wong kang fakir. Kalau sudah seperti ini, maka yang menang adalah akal pikiran yang sehat, sehingga orang kaya akan mempunyai simpati, empati, dan menolong orang fakir. Wa bihada tahdaul khaya. Kalau sudah demikian, maka tahdau tentram, aman, al hayatu kehidupan, wa tahaqqaqu minal wajhatil amaliyati maknal khurriyah wal ikha wal musawah, dan terrealisasi secara umum arti kebebasan, kemerdekaan sejati, persaudaraan, ikha, musawah, kebersamaan ya. Fayatiful aghniya'u alal fuqara, maka orang-orang kaya mengasihi orang-orang fakir. Wa yuhibbul fuqara'u al agniya'a, dan sebaliknya orang-orang fakir akan mencintai orang-orang kaya. Wa yusbihu al jami'u binikmatillahi ikhwana, dan masyarakat akan menjadi saling bersaudara dalam nikmat Allah. Hadza yal hikamul balighatu, hadhihi utawi iki ya yadi al hikamu iku pira-pira hikmah al balighatu kang balighah, kang sampai, fa rifa maka kenalilah ya, hikmah yang balik, yang sangat sampai ya. Waffaqanallahu wa iyyaka an adai taatihi, semoga Allah memberikan perlindungan, taufik kepada kita, kepada engkau untuk melaksanakan ketaatan ini secara sempurna dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa ini menjadi ibadah kita yang lebih baik dari ibadah kita yang lalu. Hikmah syuruti saumil batiniyati, utawi iki iku hikmahe pira-pira syarat saum al batiniyah. Hikmah syarat-syarat puasa batin. Apa itu puasa batin? Iklam, ketahuilah, anna sauma ing sak temene poso salah sudarujatin iku telu pira-pira derajat. Ketahuilah bahwasanya puasa itu 3 derajat. Saumul umumi, rupane posone wong umum. Wa saumul khususi, posone wong khusus. Wa saumu khususil khususi, lan posone khususil khusus. Ada 3 puasa. Amma saumul umumi, adapun utawi poso umum, fahuwa mongko utawi saumul umumi kaful batni iku ncegah weteng, wal farji lan farji, antana wulit to'ami saking
mengkonsumsi makanan wa malan apa wae fi hukmihi ing dalem hukume to'am minal ladzati saking kelezatan-kelezatan wasyahwati lan syahwat wa malan apa wae dadi baik fi hukmi dalam hukume ya to'am ya betul ya. Jadi secara puasa umum itu adalah mencegah diri perut dan farji ini mencegah dari mengkonsumsi makanan dan melakukan hal-hal yang dilarang. Wasaumul khusus, adapun puasa khusus itu kaful batni wal farji min kafis sam'i an simai lagwil qaul. Kita mencegah diri maksudnya ya dari mendengarkan ucapan-ucapan yang kosong, wa ma yahrumu sam'uhu dan ucapan-ucapan yang haram untuk didengarkan. Wa qafful basari an-nadhari, mencegah mata dari memandang ilama yuhramu an-nadharu ilaihi, memandang kepada hal-hal yang diharamkan. Wa qafful yadi an kulli syai'in, menahan tangan ini dari segala sesuatu manhiyin yang dicegah anhu sangking manhiyin anhu sangking yad bi hukmi syar'i dalam hukum syara wa ma yadkhulu lan apapun yadkhulu masuk ma fi hadzal makna. Jadi itu namanya puasa khusus. Di samping mencegah makan, minum dan jima, maka puasa khusus juga mencegah tangan ya dari berbuat salah, dari berbuat dosa, mencegah pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan, mencegah telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan, itu namanya puasa khusus. Wa alal jumlah, secara jumlah, kafu jami'il jawarih, kesimpulannya jadi menahan seluruh anggota tubuh ini an mubasyarati kullima yukhramu fi'luhu, dari melakukan apapun yang haram dilakukan. Wa saumus sholihin, dan itu adalah puasanya orang-orang yang sholih. Dan semoga puasa kita ini tidak hanya puasa umum yang sekedar menahan makan, minum ya dan seks di siang hari bulan Ramadan, tetapi benar-benar puasa kita ini naik satu tingkat menjadi puasa yang khusus ya. Wa tamamuhu sittatu umurin, kesempurnaan puasa khusus itu ada 7 perkara. Awalan yang pertama godul basor ya, yaitu menundukkan pandangan anil istirsali saking ngeculake pandangan finnanduri dalam memandang ilama maring perkara pae yusgilu kang selaima yusgilu bisa menyibukkan apa ma alqalba ing ati an dzikrillahi taala saking zikir kepada Allah. Wa ma lan perkara wae yunsi melupakan apa ma al insana insan dzikrul akhirah ing zikir akhirat. Jadi yang pertama, penyempurnaan puasa khusus itu 1, menahan pandangan dari pandangan apapun ya yang bisa memperkeruh hati ini, bisa menjauhkan hati ini dari zikrullah, dan apapun yang bisa melupakan dari ingat akhirat, ingat mati. Qalan nabiyyu an-nadratu sahmun masmumun min siyami iblis la'anahullah. Pandangan itu bagikan panah beracun ya, dari panah-panah yang dilepaskan iblis sang laknatullah. Faman tarakaha khaufan minallahi ta'ala atahullahu azza wa jalla imanan yajidu khalawatahu fi qalbi. Maka barang siapa bisa meninggalkan pandangan-pandangan tersebut karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikannya keimanan ini yang dirasakan di hatinya, yaitu rasanya manis. Jadi merasakan manisnya keimanan. Itu salah satu syarat utamanya adalah menundukkan pandangan dari hal-hal yang haram ataupun hal-hal yang bisa memalingkan hati kita dari mengingat Allah dan mengingat akhirat. Sanian yang kedua, khibdul lisan, menjaga lisan, anin nutki bil fuksi, dari ucapan-ucapan kotor, wal hadayan dan igoan-igoan, ucapan-ucapan kosong ya, wal kidbi lan ucapan dusta, wal ghibati dan ucapan mengadu domba,
wa ilzamuhu as-sukuta, dan menetapkan lisan ini untuk diam, wa adaman nutki, dan tidak ngomong illa fil khairi, kecuali ngomong yang baik-baik saja, wa wa zikrillahi, lan zikir Allah, ngomong yang baik-baik saja atau untuk zikir, wa tilawatil Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Jadi itu cara ya menjaga agar puasa kita bisa naik derajat menjadi puasa khusus. Yang pertama jaga pandangan, yang kedua jaga lisan. Salisan yang ketiga kafus sam'i, menjaga pendengaran anil isgoi saking ngrungokake ila kulli makruhin maring saben-saben ila kulin, maring saben-saben makruhin kang dimakruhake, menjaga pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat. Waqad qaranallahu subhanahu wa ta'ala, dan sungguh teman-teman corona itu mukoronhake, menyandingkan Allah subhanahu wa ta'ala man ing wong yang stamiul makruha, mendengarkan hal-hal yang tidak disukai atau mendengarkan hal yang dibenci, disandingkan biman yakulus suhta, dengan orang yang makan barang haram. Bikaulihi, kelawan firman Allah, sammauna lil kadzibi akaluna lis suhti, orang-orang yang mendengarkan perkara dusta dan yang banyak makan haram. Jadi pendengar ya berita-berita yang dusta, berita-berita yang kosong, suka mendengarkan seperti itu disandingkan dengan orang-orang yang makan barang haram. Wa biqauli aidan, dan juga firman Allah, laula yanhahum ya halla mbok yahum, melarang huming kaum ar-rabbaniyuna, sapa pira-pira ulama ya wal akhbaru, lan pira-pira pendeta, an qaulihim saking ngucapane kaum al isma ing dosa, wa aklihim, lan mangane kaum asukta ing barang haram. Jadi mendengarkan sesuatu yang berdosa ini disandingkan dengan orang yang makan barang haram. Rabi'an, yang keempat, kafu baqiyatil jawarihi anil muharramati wal makarihi, menahan seluruh anggota tubuh ini dari hal-hal yang dikaramkan dan dari hal-hal yang dibenci. Wa khibdul batni waqtal iftari anis subuhati, dan menjaga perut ini di waktu berbuka dijaga dari mengkonsumsi perkara-perkara yang subhat, apalagi yang haram, apalagi fala yuftiru ala luhumin nas, jangan sampai dia berbuka dengan makan daging manusia. Apa artinya? Begitu diam sudah bisa bagus, tenang, sampai pada waktu berbuka, wah langsung menggunjing orang sana sini ya, langsung apa istilahnya, bantah ya, langsung ya, itu berarti dia berbuka dengan makan daging manusia ya. Jadi langsung wah begitu waktunya maghrib, merasa sudah lepas dari puasa, wah sudah tidak tahan ini mulut, sudah wah kumpul bareng buka bersama, wah sudah ya, semua orang diocei kabeh, si A, si B, si C, ya itu dia berbuka bersama dengan makan daging manusia. Jangan sampai seperti itu ya, dijaga sampai berbuka pun dijaga. Bil ghibah, yaitu dengan ghibah itu sama saja makan daging sesamanya. Ala to'amin muktasabin binggoiri wajhin halalin, atau memang dia berbuka dengan makan barang yang haram. Jadi baik secara zahir maupun batin jangan berbuka dengan suatu yang haram, yaitu makanan yang haram, atau berbuka dengan menggunjing orang, menggibah orang, ngerasani orang, itu sama saja berbuka dengan makan daging manusia ya. Khomisan yang kelima, alla yukthiru minat to'ami waqtal iftar, tidak memperbanyak makanan waktu berbuka, bikaisu yamtali'u jaufuhu, gambarannya sampai penuh perutnya ya, ora iso ngadeg. Li anam tilaahu, krana
penuhi perut, yuhijun nafsa al-bahimiyah, itu bisa menggerakkan nafsu bahimiyah, ya, nafsu binatang, bisa menggerakkan nafsu syahwat. Fataba'atsu mongko bangkit fiha ing dalem nafas asyahwatu apa syahwat alati rupane syahwat kanat wis ana apa alati raqidatan niku menep, ya, ibarat air menep, khomidatan iku lerem ibarat api tulan nahari sepanjang siang. Kalau makan yang enak-enak, ya, perutnya kenyang, ya, semuanya disikat, ya, ya justru itu akan membangkitkan kembali, ya, apa ini gairah-gairah syahwat ini akan bangkit kembali yang sepanjang siang tadi sudah reda, redup, sudah tenang, ya, kalau makannya tidak teratur, ya itu membangkitkan lagi, akhirnya malamnya keluyuran, kelayapan, begadang, ya sama saja, hanya mengganti waktu siang diganti malam, ya itu jangan sampai, naudzubillah. Wa aidon inna ruhas saumi wa sirrahu iku id'aful quwallati hiya wasailis syaiton, dan juga sesungguhnya roh puasa atau rahasia puasa itu id'aful quwa, melemahkan kekuatan-kekuatan, yang mana kekuatan-kekuatan ini adalah sarana setan. Wala yakunu hadza illa bitaklilil akli, dan untuk cara melemahkan kekuatan yang menjadi sarana-sarana setan ini tidak ada jalan lain kecuali lewat mempersedikit makanan. Wa mata du'ufat tilkal wasail, maka ketika lemah sarana-sarana itu qawiyal qalbu, akan terganti yang kuat adalah kalbu kita, yang kuat adalah pikiran sehat kita. Wazalat anhul hujub, akan hilanglah hijab-hijab, ya, yang menutupi kita. Fayanzuru, maka hati kita bisa melihat bi'ainil basirah, dengan mata hati yang bening, dengan hati nurani yang suci, melihat ila jalalil malakuti, ke maha besaran al malakut, ya, malakut alam malaikat, wa badi'i ma sona'adhu yadul khaliq, dan melihat keindahan apa yang dibuat tangan sang pencipta, lihadil awalim, terhadap seluruh alam ini. Demikianlah, mudah-mudahan puasa kita sampai pada puasa khusus, ya, akan kita lanjutkan. Sadisan an yakuna qalbuhu ba'dal iftar bimanzilatin bainar roja wal khauf. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.